Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Putri Fauzi. Di presentasi kali ini saya ingin mempresentasikan tentang perjalanan perumusan Pancasila dalam mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Profesor Dr. Insinyur Komariati Solihah. Sebelumnya, jurnal saya ini bersumber dari Jurnal Candi volume 18 nomor 2 yang ditulis oleh Hieronymus Purwanta. Sejarah terbentuknya Pancasila. Soekarno menyatakan dirinya bukan pencipta Pancasila, tetapi sebagai penggali Pancasila. Pancasila sebenarnya sudah hidup dalam kehidupan masyarakat. Soekarno hanya mencetuskan ide Pancasila sebagai dasar negara dalam kerangka dasar filsafat dan pandangan dunia. Istilah Pancasila sendiri sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit yang tertuang dalam Kitab Negara Kertagama yang tertulis Yat Nanggewani Pancasila Kertasangkara Bisekaka Krama, yang artinya raja menjalankan kelima pantangan Pancasila itu, demikian juga dalam upacara ibadah dan acara penobatan. Selain negara, Kitab Negara Kertagama, istilah Pancasila juga tercantum dalam Kitab Sutasoma. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, makin banyak organisasi yang berkembang, yang dikembangkan oleh para pemuda. Pemuda tersebut bergabung di sebuah wadah Kesatuan Pemuda, yaitu pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926 diadakan Kongres Pemuda 1 di Jakarta. Di kongres ini para pemuda berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama, yaitu yang pertama ada cita-cita Indonesia Merdeka, merupakan cita-cita seluruh pemuda. Yang kedua ada semua perkumpulan pemuda berupaya untuk menyatukan organisasi dalam satu wadah. Lalu mereka mengadakan lagi Kongres Pemuda kedua, yaitu pada tanggal 27 sampai tanggal 28 Oktober 1928, yang menghasilkan Sumpah Pemuda, yaitu yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta kesejahteraan atau keadilan sosial. Yang pertama, ketuhanan. Sejak zaman pratulisan, masyarakat Indonesia telah memiliki kepercayaan, seperti bangunan megalitikum adalah salah satu bentuk kepercayaan masyarakat Indonesia saat itu. Seiring perkembangan waktu, hal ini juga dipandang oleh Soekarno bahwa ini perlu ada di dalam dasar negara Indonesia. Yang kedua yaitu kemanusiaan. Secara turun-temurun masyarakat Indonesia diajarkan untuk berusaha merasakan perasaan orang lain melalui penempatan seandainya peristiwa itu dialami oleh diri sendiri. Sikap tersebut disebut dengan sikap empati yang harus ada di dalam dasar negara Indonesia. Yang ketiga yaitu persatuan. Masyarakat Indonesia menempatkan kepentingan bersama adalah yang utama. Nilai kekeluargaan diutamakan oleh seluruh suku di Indonesia. Hal ini diwujudkan dalam bentuk marga yang mengatur tanggung jawab setiap individu terhadap saudara semarga. Soekarno memandang bahwa nilai kekerabatan bangsa Indonesia telah menjadi identitas sosial. Nilai kekeluargaan tersebut harus dikembangkan ke tingkat bangsa, tidak hanya dengan yang satu suku saja. Selanjutnya, yang keempat ada kerakyatan. Dalam perumusan asli yang disusun oleh Soekarno, sila kerakyatan adalah musyawarah atau demokrasi. Praktek musyawarah sudah turun-temurun dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Hasil dari musyawarah dinilai sebagai keputusan terbaik bagi semua pihak. Yang terakhir adalah kesejahteraan atau keadilan sosial, yaitu pemerintah harus melindungi warganya dalam kehidupan masyarakat. Soekarno memiliki impian untuk membangun negara yang menyejahterakan rakyatnya. Selanjutnya ada pluralisme dan multikulturalisme. Indonesia adalah negara yang beraneka ragam isinya, mulai dari suku, kepercayaan, dan kebudayaan.
Keadilan sosial dapat terwujud apabila kita mengakui keberagaman dan menjaga setiap suku, kepercayaan, tradisi, dan kebudayaan yang dapat berkembang dengan sendirinya. Sikap mengakui dan menjaga keberagaman ini disebut dengan pluralisme. Selanjutnya ada proses perumusan Pancasila. Yang pertama itu perumusan Pancasila pada sidang BPUPKI. Jika kita lihat perumusan Pancasila ada sebanyak 2 buah, yaitu 2 versi Panitia 9 dan versi Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dikarenakan adanya tulisan dari Nugroho Noto Susanto, seorang sejarawan militer dalam buku teks Sejarah Nasional Indonesia untuk SMA, kurikulum 1975 sebagai berikut. Sidang 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dan dasar negara kebangsaan Republik Indonesia, yaitu perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, 3 hari kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengucapkan pidato mengenai dasar falsafah negara Indonesia yang merdeka, terdiri atas 5 asas, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang Maha Esa. Kontroversi ini berkembang menjadi siapa sebenarnya yang merumuskan Pancasila pertama kali. Dari pendapat yang beredar dikelompokkan menjadi 2, yaitu pro Muhammad Yamin dan pro Soekarno. Pro Muhammad Yamin dimotori oleh Nugroho yang didukung oleh pemerintahan Orde Baru. Hal ini berdasarkan naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945, jilid 1 karangan Muhammad Yamin yang memuat pidato sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Yang kedua adalah pro Soekarno yang disuarakan oleh berbagai kalangan, baik akademisi maupun saksi atau pelaku sejarah yang masih hidup. Salah satunya adalah G. Mujianto sebagai seorang sejarawan. Ia mengkritisi teks pidato Muhammad Yamin yang termuat dalam buku naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi sumber kelompok pro Yamin. Terdapat kejanggalan, yaitu kalimat di alinea terakhir yang berbunyi 2 hari yang lampau, Tuan Ketua memberikan kesempatan kepada kita sekalian juga boleh mengeluarkan perasaan. Apabila pidato itu benar diucapkan, maka 2 hari yang lampau adalah tanggal 27 Mei 1945, sedangkan BPUPKI disahkan pada tanggal 28 Mei 1945. Hal ini membuktikan bahwa dokumen tadi salah. Jadi yang merumuskan Pancasila pertama kali yaitu adalah Soekarno. Lalu ada perumusan Pancasila hasil dari Panitia 9, yaitu mengusulkan pandangan para anggota BPUPKI yang akan dimasukkan ke dalam agenda sidang kedua tanggal 10 sampai dengan 17 Juli. Lalu Soekarno itu berinisiatif untuk membentuk Panitia 9 yang terdiri dari Soekarno sendiri sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil, Mr. Raden Ahmad Subarjo, ada Prof. Yamin, ada Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, ada Abdul Kahar Muzakir, ada Raden Abi Kusno Cokro Suyoso, ada Haji Agus Salim, dan yang terakhir ada A.A. Maramis. Panitia 9 bertugas menyusun naskah proklamasi pada tanggal 22 Juni 1945 dan menyepakati isi rancangan naskah proklamasi yang di dalamnya memuat Piagam Jakarta yang merupakan dasar negara Pancasila. Isi dari Piagam Jakarta tersebut yaitu yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya ada perumusan Pancasila hasil penetapan PPKI, yaitu pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Panitia ini dibentuk karena panitia sebelumnya yaitu BPUPKI tugasnya telah selesai, sehingga digantikan oleh PPKI. PPKI berperan penting bagi Indonesia, terutama setelah pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Badan ini mengesahkan perlengkapan berdirinya sebuah negara baru, yaitu Republik Indonesia. Salah satunya adalah penetapan penghapusan 7 kata sila pertama yang menjadi ketuhanan Maha Esa.
Pada pagi hari tanggal 18 Agustus 1945, sebelum dilaksanakannya sidang PPIK pertama, Hatta bertemu dengan tokoh-tokoh Islam dan meminta agar menerima usulannya demi menjaga persatuan dan kesatuan. Karena sebelumnya, 7 kata yang terdapat di Piagam Jakarta itu mendapat kecaman dari bangsa Indonesia yang berada di timur. Karena tidak semua bangsa Indonesia itu beragama Islam, sehingga Muhammad Hatta memutuskan untuk mengganti 7 kata sila pertama Piagam Jakarta tersebut dengan ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin ini saja presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.